Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar mengenai hukum-hukum tajwid. Yang mana pada kesempatan kali ini, mari kita belajar mengenai hukum nun bersukun dan tanwin. Teman-teman sekalian, hukum nun bersukun dan tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin domah, terbagi menjadi 4 bagian. Bagian-bagian tersebut yang pertama yaitu al-idhar atau sering disebut dengan idhar halki. Yang kedua yaitu al-idgham. Yang ketiga yaitu al-ikhfa. Yang keempat yaitu al-iqlab. Jadi teman-teman sekalian, hukum nun bersukun dan tanwin ini, baik tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin domah, terbagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian-bagiannya yaitu yang pertama al-idhar, yang kedua al-idgham, yang ketiga al-ikhfa, dan yang keempat al-iqlab. Teman-teman sekalian, mari kita bahas satu persatu mengenai bagian hukum nun bersukun dan tanwin. Bagian yang pertama yaitu al-idhar. Teman-teman sekalian, idhar ini menurut bahasa yaitu al-bayan, artinya jelas. Kemudian huruf idhar ini teman-teman sekalian ada 6. Yang pertama yaitu hamzah, yang kedua ha, dan yang ketiga ain, dan yang keempat ha, yang kelima ghin, yang keenam kha. Jadi apabila ada nun bersukun dan tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin domah menghadapi huruf idhar yang 6, maka cara membacanya harus jelas. Maka hukum tajwidnya teman-teman adalah idhar. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, mari kita kasih contoh mengenai idhar. Nah, di sini teman-teman sekalian ada contoh yang pertama yaitu lafad man amana. Nah, di sini ada lafad man amana. Di sini ada nun bersukun menghadapi hamzah. Maka hukum tajwid tersebut yaitu idhar. Alasannya karena nun bersukun menghadapi hamzah, cara membacanya harus jelas. Contohnya seperti man amana. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya teman-teman sekalian, di sini ada lafaz haliman ghafura. Nah, di sini ada tanwin fathah menghadapi huruf ghin. Maka cara membacanya yaitu harus jelas. Contohnya seperti haliman ghafura. Nah, di sini teman-teman sekalian atau lafaz ini ada hukum tajwid yaitu idhar. Di mana letak hukum tajwid idharnya? Nah, di sini ada tanwin fathah menghadapi huruf ghin. Maka cara membacanya yaitu harus jelas dan hukum tajwidnya yaitu idhar. Kemudian teman-teman sekalian, contoh selanjutnya yaitu pada lafaz qaumin had. Nah, di sini ada tanwin kasroh menghadapi huruf ha besar. Maka cara membacanya teman-teman sekalian harus jelas karena di sini ada hukum tajwid yaitu idhar. Cara membacanya qaumin had, qaumin had. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pada lafaz min alaq, min alaq. Nah, di sini ada nun bersukun menghadapi huruf ain, maka hukum tajwidnya yaitu idhar. Cara membacanya teman-teman sekalian min alaq. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya mengenai hukum nun bersukun dan tanwin bagian pertama yaitu idhar. Kemudian huruf idhar jumlahnya ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi apabila ada nun bersukun atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin domah menghadapi huruf halak yang 6 atau huruf idhar ini, jadi cara membacanya harus jelas.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.